Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Amanda. Di sini saya akan menjelaskan materi legal drafting yang berjudul Sistematika Teknik Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan. Yang pertama, kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama judul, yang kedua pembukaan, yang ketiga batang tubuh, yang keempat penutup, yang kelima penjelasan, yang keenam lampiran. Yang kedua, judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Ketiga, nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Yang keempat, judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Yang kelima, pada judul peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan nama peraturan perundang-undangan yang diubah. Yang keenam, jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan beberapa kali perubahan tersebut telah dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya. Yang ketujuh, jika peraturan perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat peraturan perundang-undangan yang menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan yang diubah. Yang ke-8, pada judul peraturan perundang-undangan pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama peraturan perundang-undangan yang dicabut. Yang 9, pada judul peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang ditambahkan kata penetapan di depan nama peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frase menjadi undang-undang. B. Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama, frase dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, konsideransi. Yang keempat, dasar hukum. Yang kelima, diktum. Selanjutnya yang ke-14, pada pembukaan tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan cantumkan frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang tulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Yang ke-15, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. 16, considerance diawali dengan kata menimbang. 17, considerance memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ke-18, pokok-pokok pikiran pada considerance undang-undang atau peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Yang ke-19, pokok-pokok pikiran yang hanya mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Lihat nomor 24. Selanjutnya 20, jika considerance memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam ruang rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Selanjutnya 21, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan tanda kata bawah dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Selanjutnya 22, jika considerance memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan berakhir. Selanjutnya 23, considerance peraturan pemerintah pada dasarnya cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang yang memerintahkan perbuatan peraturan pemerintah nomor 19. Selanjutnya nomor 24, considerance peraturan pemerintah cukup memuat satu pokok pikiran yang isinya menunjuk pasal dari undang-undang yang memerintahkan perbuatannya. Lihat nomor 20. Selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Yang kedua, dasar hukum memuat dasar kewenangan perbuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku. Tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Keenam, jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya dan penjelasan kerangka lainnya yang tidak bisa satu persatu. Kedua, hal-hal khusus yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pendelegasian kewenangan. Yang kedua, penyidikan. Yang ketiga, pencabutan. Yang keempat, perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Yang keenam, pengesahan perjanjian internasional. Yang ketiga, bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Perencanaan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam program legislasi nasional yang merupakan suatu prioritas untuk pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Selanjutnya diajukan berasal dari eksekutif atau legislatif. Selanjutnya, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang dilakukan oleh eksekutif dengan legislatif. Rancangan undang-undang telah disepakati dan diajukan oleh legislatif kepada eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, pengundangan. Peraturan perundang-undangan harus disahkan secara resmi dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya, penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pemerintah sejak penyusunan prolegnas atau program dan mengendali penyusunan peraturan perundang-undangan, tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan peraturan perundang-undangan hingga pengundangan undang-undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.